Pasti kalian pernah melihat orang-orang yang sedang diet mengkonsumsi makanan berwarna coklat seperti nasi, pasta, dan roti coklat. Sedangkan nasi dan roti tawar menjadi korban ketika dituding sebagai penyebab kegemukan dan penyakit seperti diabetes dan sebagainya. Karena nasi adalah merupakan makanan pokok di Indonesia, mari kita bandingkan keduanya. Apakah beras merah lebih baik dari beras putih? Check this out. Menurut meta-analisis populasi Asia, Amerika, dan Australia yang diterbitkan oleh British Medical Journal, resiko diabetes meningkat sebesar 11% untuk setiap porsi nasi putih yang dimakan. Tapi menurut Clyde Wilson, PhD, seorang profesor nutrisi di Universitas Stanford dan Universitas California, nasi putih tidak semestinya menjadi penyebab diabetes. Faktanya, mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat termasuk nasi merah bisa menyebabkan diabetes, kata Clyde Wilson. Semua jenis karbohidrat tidak dicerna oleh badan kalian pada kadar yang sama. Cara terbaik untuk mengukur tahap pencernaan karbohidrat adalah melalui indeks glikemik. Indeks ini mengukur perubahan kadar gula darah setelah kalian mengkonsumsi makanan tertentu. Makanan yang menyebabkan peningkatan besar kadar gula darah memiliki indeks glikemik yang tinggi, sedangkan yang tidak menyebabkan peningkatan besar memiliki indeks glikemik yang rendah. Karbohidrat dengan nilai glikemik yang rendah, yaitu 55 atau kurang, itu dicerna, diserap, dan diproses lebih perlahan, dan menyebabkan peningkatan yang lebih rendah dan perlahan pada tahap gula dalam darah. Nasi putih berasal dari tanaman yang sama dengan beras merah. Tetapi nasi putih sebenarnya hanyalah bagian dalam dari bulir beras. Proses penghilangan akan membuang sekam, dedak atau dedek, dan kuman padi. Proses ini meningkatkan umur dari beras putih tetapi menghilangkan banyak nutrisinya termasuk serat, vitamin, dan mineral. Indeks glikemik beras putih adalah 56 untuk beras putih panjang dan 72 untuk beras putih yang pendek. Nasi merah lebih sedikit diproses dibandingkan dengan nasi putih. Bagian terluar dari bulir beras dibuang, tetapi lapisan dedak yang mengandung serat, vitamin B, dan embrio yang mengandung vitamin B dan E tertinggal di bulir. Lapisan dedak membuat nasi menjadi coklat. Nasi merah lebih bergizi daripada nasi putih karena mengandung vitamin, mineral, dan minyak yang baik. Ini juga memiliki serat yang lebih tinggi. Indeks glikemik beras merah adalah 55 sehingga sama dengan beras putih yang panjang. Perbedaannya terletak pada nutrisi dan serat yang terkandung. Tubuh kalian mengolah beras merah dengan cara yang sama seperti beras putih, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama karena lebih kompleks. Kandungan serat yang lebih tinggi membuat tubuh kalian bekerja ekstra untuk mengubah beras merah menjadi glukosa, memperlambat proses pelepasan gula ke dalam darah, dan selanjutnya glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari gula yang disimpan sebagai energi. Nyatanya kalian juga akan merasa kenyang lebih lama dengan mengkonsumsi nasi merah dibandingkan dengan nasi putih, karena tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memprosesnya. Meskipun nasi putih sering dipandang sebagai nasi yang jahat daripada nasi merah, mereka mempunyai fungsi tersendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nasi putih lebih cepat diproses dan masuk ke aliran darah dengan lebih cepat. Ini membuat nasi putih sebagai sumber energi yang ideal daripada nasi merah. Misalnya jika kalian ingin berolahraga seperti futsal atau bulu tangkis, nasi putih atau roti tawar lebih ideal dimakan untuk mendapatkan energi yang cepat. Terlepas dari nasi putih atau merah, jika kalian ingin beraktivitas atau berolahraga tanpa ada gangguan dari perut, konsumsi pisang, bukan nasi atau roti. Dibandingkan dengan beras merah, energi yang dikonversi akan digunakan secara perlahan ketika dibutuhkan. Jadi keduanya memiliki fungsi masing-masing dalam penyediaan energi. Tapi jika kalian makan nasi putih dan tidak menggunakan energi yang diubahnya, seperti makan siang dan kemudian kembali ke kantor untuk bekerja dalam keadaan yang diam, hal ini akan menyebabkan energi diubah menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh. Bagi nasi merah, tenaga yang dihasilkan secara perlahan dan tidak sesuai untuk menjadi sumber tenaga yang cepat. Gula yang diubah akan tinggal dalam darah lebih lama dan lebih kecil kemungkinannya untuk disimpan sebagai lemak karena digunakan secara perlahan ketika dibutuhkan.
Jawabannya adalah tergantung dari situasinya. Jika mengikuti fakta nutrisinya, nasi merah pasti lebih baik daripada nasi putih. Itu juga membuat kalian kenyang lebih lama. Dan karena warnanya yang tidak menggugah selera, banyak orang yang tidak menyukainya, ditambah dengan harganya yang lebih mahal. Semuanya tergantung dari jumlah konsumsi. Jika kalian makan nasi merah tetapi dalam jumlah yang banyak, kalian akan beresiko mengalami gangguan kesehatan juga. Dan jika kalian makan nasi putih dan menggunakan energi yang dihasilkannya, maka konsumsinya tidak akan membahayakan. Untuk kita-kita sendiri, cara terbaik adalah memilih semuanya, tetapi kembali lagi kepada keuangan kalian. Jangan memaksakan sesuatu yang akan membebankan keuangan rumah tangga kalian. Hidup sehat tidak hanya bagaimana kita mengatur nutrisi, tetapi mengatur keuangan juga. Tidak masalah jika kalian makan nasi putih atau merah. Tambahkan sayuran mentah seperti salad atau lauk pauk. Sayuran akan memperlambat pencernaan dan mengurangi efek negatif dari nasi. Semua fakta ini bisa diterapkan pada produk makanan putih dan coklat lainnya seperti roti putih, roti gandum, pasta kuning, atau pasta coklat. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.